Halo guys, kembali lagi bersama saya Harry di HMB Channel Podcast tentunya. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih di HMB Channel ya, terutama untuk para subscribernya HMB Channel yang sudah selalu menunggu dengan setianya di HMB Channel. Terima kasih untuk kalian semuanya. So, di sini kita ada sedikit narasumber nih, ada sosok yang sangat luar biasa ya, yang udah hadir di HMB Channel. Saya mau nyambut dulu beliau. Terima kasih ya udah hadir ke sini di Sama-sama. HMB Channel. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ya. Oke, guys, buat para subscribernya HMB Channel, daripada berlama-lama, kita langsung korek beliau ini. Untuk kalian para subscriber, terima kasih sudah selalu stay tune di sini. Yang belum subscriber, jangan lupa dong di subscribe dong, di like, di komen, ya kan? Jadi daripada berlama-lama, langsung aja kita ke narasumber. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya udah datang ke sini di HMB Channel. Sama-sama. Oke, Sama-sama. boleh lebih dekat Oke, lagi biar siap. suara Belum seksinya merdu ya, belum kedengeran. merdu, belum Iya, ya. pokoknya. Belum merdu, Oke. belum gitu. Oh, oh, stay cool dulu kayak saya nih, kayak saya dulu. Ah, Oke, nih, oke, udah ganteng ya? udah dong. Oh. Subscriber HMB Channel, untuk kalian yang semua yang ada di sini, ini bisa ditebak nggak siapa beliau? Jenisnya seperti apa? Yang jelas dari sana lah jelas. Ya jelas manusia dong ya, manusia gitu. Dari alam sana aja. Rame ya ternyata HMB Channel ya. Dari Oh iya, untuk subscribe HMB Channel, pengen tahu nih, siapa sih sosok ini gitu loh? Siapa sih yang sosok di samping saya ini gitu loh? Boleh memperkenalkan diri dulu di subscriber HMB Channel? Aku kan manusia. Oh. Halo guys, aku Lulu. Lulu, oke. Ya, panggil Lulu lah. Bisa Lulu. panggil Lulu, aku Lulu ya. Lulu, panggil Lulu aja ya. Lulu, Lulu, iya. Lulu, oke. Ya. Lu, jangan salah. Lulu, Iya. laki-laki, Iya. oke. Itu buat Ika, aksan. kok dibalik, kok dibalik gitu kan? Lu U-nya itu dibalik laki. Ul. Oke guys, ya. Lulu, Ya. HMB Channel pengen tahu nih ya. Hmm. HMB Channel tuh pengen tahu, terutama untuk para subscriber atau entah siapapun yang di luar sana ya, terutama warga kita, siapapun itu yang menonton di HMB Channel, pengen tahu nih kamu, Pengen tahu apa? sosoknya kayak gimana sih kehidupan kamu ini? Aku bilang duluan boleh nggak sih? Boleh. Oke. HMB Channel ada di samping saya ini adalah sosok seseorang yang dunia pelangi juga, tapi beda gitu loh. Mungkin saat ini kalian looknya ini lihat nih kayak look saya mungkin ya, look saya ganteng, manis mungkin. Sebentar, gantengan aku loh. Oh ganteng gitu loh guys. Oh iya. Oh ganteng. Oh, ya udah Gantengan aku. situ, ya udah situ ngambil ganteng, saya ngambil kerennya aja deh. Jadi ini sosok yang luar biasa sih gitu loh. Jadi kita pengen tahu gitu loh, sosok Lulu ini kenapa sih bisa menjadi ganteng? Mungkin bisa digambarin ya. Kalian mungkin tahulah di sana dari suaranya mungkin, ya kan? Orang-orang yang di sana mungkin tahulah dari suaranya. Looknya boleh bisa kayak gini gitu, tapi suaranya kan mungkin bisa diatur lah. Tapi saat ini saya tahu kayak Asli loh, asli. Oh, asli ya? Hai bunga. jadi kali ini kita akan bahas buci. Buci. Oh, oke. Buci. Jadi Lulu, Ya. sejak kapan sih mendalami atau menjalani kehidupan pelangi lah ya, pelangi atau yang kehidupan kalian mungkin buci gitu untuk HMB Channel? Gini loh, gini. Oke, serius nih. Oh, kita tadi bercanda, kita serius sekarang. Oke. Kalau ditanya dari kapan sih, mungkin susah bilang ya. Bisa bilang soalnya bukan 1 hari 2 hari. Gitu kan. Aku mendalami dunia ini, dunia pelangi lah, dunia pelangi disebutnya kan. Bisa dibilang dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu aku udah jadi gini. Aku tuh cewek nih ya, aku cewek tapi Dulu cewek ya? cewek banget, pakai kerudung. Bahkan aku pernah juara kayak baca Al-Qur'an. Oke. Itu. Luar biasa. Gimana aja santri Ya. Baru saya mau ngomong kayak santri kayak gitu lah santri ya. gitu Iya, lah. Tapi pas SMP itu
kalau ngelihat cewek itu kayak gimana gitu, ada rasa apa gitu kan, ada rasa. Nah kebetulan waktu itu adalah seseorang gitu kan, aku lihat di waktu itu, kok aku ada rasa lain gitu, kayak perasaan tuh kok lain gitu loh. Ini ada apa gitu kan. Setelah aku lihat orang itu, dalam pikiran aku, apa mungkin ini yang dinamakan menyimpang gitu, aku punya perasaan menyimpang gitu kan, beda sama cowok sama cewek kan lah ya kan, itu udah punya perasaan, itu udah wajar kan ya. Tapi kan ini sama cewek, aku ngelihat cewek itu kok cantik gitu, cantik kayak pingin gimana gitu awalnya. Itu SMP kelas 1. Jadi waktu itu boleh diulang ya. Jadi waktu itu looknya itu masih perempuan. Masih perempuan. Pakai hijab ya, gitu kan ya. Masih perempuan. Cuman dari semenjak itu sedikit-sedikit aku pakai celana yang agak-agak gimana gitu. Tapi emang kata-kata ibu aku sendiri dari kecil emang tomboy aku ini, tomboy. Ya. Cuman masih jadi perempuan gitu loh, masih jadi orang. Ya orang berarti. Masih jadi orang. Tapi setelah SMP itu berubah sedikit-sedikit, buka kerudung gitu kan, pakai baju cowok lah gimana gitu waktu SMP itu. Punya alasan nggak sih atau punya penyebab nggak sih waktu itu, apa sih, kenapa sih kok bisa jadi kayak gitu loh? Aku sendiri pun nggak tahu. Itu tiba-tiba aja. Spontan aja. Timbul rasa itu. Ya. Biasanya kan gini, sorry saya potong. Biasanya kan ada orang yang kayak misalkan Lulu ya, misalkan waktu belia atau masih remaja gitu kan, kayak ada. Oh sorry ya. Duduknya cowok loh guys. Ganteng loh. Duduknya cowok loh guys. Oke. Jadi kayak ada kalau kita bilang pelecehan lah ya. Pernah nggak sih terjadi pelecehan seksual gitu? Itu Enggak juga. Enggak pernah sama sekali. Timbul gitu aja. Timbul spontan aja seperti itu. Kata aku tadi bilang, aku ngelihat perempuan itu kok ada rasanya lain gitu. Jadi layaknya laki-laki sama perempuan. Gimana sih layaknya perasaan laki-laki sama perempuan sama gitu, itu ada rasa cinta, kayak pengen memiliki, pengen remaja-remaja pengen pacaran sama dia gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, oke lah, kita nggak tahu tiba-tiba itu datang lah ya perasaan itu. Terus mendalami atau masih berontak gitu, masih ke cowok juga? Kelas 1 itu SMP. Masih ada sedikit rasa ke cowok, sedikit lah, tapi sedikit beda sama rasa aku ngelihat cewek. Gitu. Beda, ada sedikit lah, kayak ngelihat cowok ganteng, badannya bagus gitu kan, seperti aku sekarang ini gitu. Masih ada sedikit, tapi lebih besarnya ke cewek tadi. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada sekali, cuman spontan aja seperti itu. Spontan. Tapi di masa remaja waktu itu ngalamin nggak namanya percintaan sama cowok gitu? Pernah ngalamin. Pernah ya. Pernah ngalamin. Bahkan dia yang tergila-gila, bukan aku, karena aku dulu cantik. Sekarang aja aku ganteng. Iya. Cantik lawannya ganteng pastinya gitu kan. Ngejalanin pacaran sama cowok? Ngejalanin. Pernah. Bucin-bucinan kayak gitu? Cinta monyet kayak dulu namanya. Cinta monyet ya. Bener, cinta monyet itu biasa. Dulu kan surat-suratan gitu. Zaman dulu surat-suratan, kasih parfum sus gitu biar wangi pas dicium ya. Dipegang tangan aja gitu. Terus jadi kita pengen tahu persentase lah untuk waktu itu deh ya. Jangan sekarang deh, persentase waktu itu. Kok sekarang mungkin udah 100% kali ya. Bisa jadi. Waktu itu kita balik ke flashback dulu deh. Berarti cewek cowok berapa persen waktu bisa itu? Dibilang cowok mungkin 30%. Dikit banget berarti ya. Lebihnya cewek semua. Tadi kan kita ngebahas pacaran sama cowok nih. Pernah dong ya kan? Sama ceweknya. Maksudnya? Pacaran sama cewek gitu waktu dulu. Pacaran sih enggak, cuman waktu itu baru ada rasa. Tapi nggak pacaran gitu loh, baru ada rasa. Gitu ya. Dibilang nggak berani sih gimana sih ya, mungkin kalau ini sih berani, cuman karena ya masih sekolah dulu kan, jadi pacaran sama cowok pun kan nggak sebebas sekarang. Dulu kan dulu masih ngumpet gitu, kayak pelangi zaman dulu juga kan nggak kayak sekarang. Pelangi juga dulu mungkin dulu kan
nggak tahu mana label A B C D gitu kan. Sekarang kan ada label-labelnya, ada A B A P F gitu kan. Kayak merek baju ya berarti. Iya bener. Kalau dulu nggak ada, mau kita rambut pendek mau kita rambut panjang, yang penting dia tuh kata orang-orang tuh belok lah kalau sekarang bilang tuh kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada kayak pacaran, nggak ada. Cuma mengagumi aja. Nah, Wow, luar biasa ya channel. So selanjutnya, Lulu. Itu kan kita lepas lah dari masa lalu atau masa kecil-kecilnya Lulu ya. Itu beranjak dewasa ya. HMB channel pengen tahu. Kita dewasa, ya kan? Pasti punya hormon, punya libido. Itu pelampiasannya di kala umur berapa waktu itu? Waktu itu mulai liar deh gitu. mulai nakal ya. Mulai nakal deh gitu kan. Kalau nggak salah aku kelas 3 SMP. Itu udah nakal, tapi nggak sama cowok. Sama cewek. Pertama aku nakal sama cewek. Oke. Sama kelas 3 SMP nih ya. Bahkan sama orang yang pertama aku lihat itu, yang kata aku cantik gitu kan. Cantik gitu. Dayung bersambut berarti. Apa yang bersambut? Waktu itu kelas 3 betul kelas 3 SMP, bisa dibilang bukan pacaran sih dulu, apa namanya ya kalau dulu tuh ya teman-teman TTM zaman dulu. Iya mungkin kan TTM kan zaman sekarang TTM gitu kan ya. Cuman ya kalau dipegang gimana gitu sama dia kan, kalau ketemu gimana orang pacaran lah, tapi nggak pacaran gitu loh. Seperti itu. Jalan-jalan bareng. Jalan gitu kan. Sebenarnya dia sih usia di atas aku, tapi untuk jalan bareng mungkin jarang. Soalnya dia usia di atas aku. Jadi waktu itu belum ada status sama sekali. Belum. Entah itu apa namanya, kita juga sebenarnya nggak tahu sebenarnya itu apa, entah itu pacaran apa gimana kita nggak tahu. Kelas 3 SMP sih masih kayak cinta monyet gitu lah. Iya. Cinta monyet. Iya masih belia banget kelas 3 SMP. SMP gitu loh. Iya. Oke. Lulu. Itu kan tadi belum dapat nih, belum nakal banget. Pernah nggak melakukan di umur berapa deh? Ibarat kata kok sekarang tuh kayak perjakaku lepas di umur sekian, keperawananku lepas di umur sekian. Selesai SMP, aku dicium sama dia. Sama yang tadi lagi itu. Aku dicium. Sebenarnya itu ada kerja kelompok waktu itu tuh. Oke, ini kayaknya seru nih. Iya. Kerja kelompok. Ada kerja kelompok. Aku sama teman-teman dipanggil nanti ke mes ya, soal di mes dia kan. Itu guru aku lah. Guru aku. Besok kerja kelompok ya. Iya. Udah gitu kita kerja kelompok ke sana. Malam-malam yang lain pulang. Kok saya sendiri tahan pulang gitu kan. Kamu gak usah pulang. Loh kenapa Bu? Ya, kayak gitu kan. Udah gak usah pulang, di sini aja. Besok berangkat ke sekolah bareng. Tapi saya nggak bawa ini, gampang nanti katanya gitu kan. Udah kita ngobrol masalah biasa sekolah bla bla segala macam itu ini. Di situ awalnya aku dipegang tangan kayak gini. Dipegang kayak gitu. Aku berdebar-debar di sini kayak. Sorry saya potong. Sorry. Ini cerita guru ya? Yang cinta pertama ini atau yang ada rasa ini? Jadi cinta pandangan pertama aku sama guru. Sama guru? Guru aku sendiri. Guru aku sendiri. Oke. Emang benar-benar cantik dia. Cantik lah ya gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh rambutnya di-curly dulu tuh dia tuh. Makanya sampai sekarang aku suka kayak cewek rambutnya di-curly gitu. Jadi ceritanya cinta pertama ini guru ya? Iya, guru. Selanjutnya tadi yang di mes tadi gimana? Udah gitu aku dipegang tangan kan, pegang ini tangan. Kenapa Bu? Kata aku mau dipijitin. Enggak, katanya justru aku mau lihat tangan kamu, katanya kayak yang gimana, katanya kayak yang gak enak badan. Enggak, kata aku baik-baik aja. Ya udah, katanya kita bikin makanan yuk, katanya gitu. Bikin makanan lah di situ kan, makanan di situ. Aku dipeluk dari belakang itu. Sama ibu guru ibu guru tadi itu dipeluk. Dicium di sini, enggak dicium di sini, dicium di sini. Masih ingat enggak umurnya waktu itu berapa perkiraan? Aku kelas 3 SMP tuh umur 30 kali ya? Dia gurunya? Enggak, dia itu kalau nggak salah waktu itu 38, seusia aku sekarang. Ya masih sekol-sekolnya gitu. Dan sorry, punya suami apa punya anak waktu itu dia? Dia punya suami. Kok bisa ya? Entah, aku juga nggak tahu. Aku aja heran waktu itu, kok bisa, kata aku.
kayak kan aku lagi orang kita lagi masak, terus dia bilang termasak ya kamu, enggak, kataku diajarin ibu aku aja, soalnya ibu kan ibu aku suka dagang, aku bilang kayak gitu, jadi tahu lah kata aku gitu. Tapi kita ngobrol bahasa Sunda sih waktu itu, karena aku kan dari Sunda gitu kan. Ngobrol bahasa Sunda. Oh, dicium di sini aja udah waktu itu, nggak nyampe lanjut waktu itu, cuma lama lagi ketemu, baru lanjut. Saya bisa nangkap nih. Kenapa nih mungkin dia berani mencium Lulu ya? Mungkin emang Lulu juga ngasih kode-kode ke dia mungkin waktu itu ya. Sebenarnya aku gini, cuman ngeliatin aja gitu, kayak emang sih ada perhatian sedikit, kayak ibu mau diambilin ini enggak? Kalau di sekolah tuh ibu mau ini enggak? Kayak gitu aja gitu. Cuman mungkin pandangan karena dia udah jadi gitu kan, udah jadi pelangi, dia kan bukan aku. Nah, jadi dia ngelihat aku, mungkin pandangan aku lain. Iya, mungkin dia udah paham nih. Ini anak kayaknya ada sesuatu kayaknya gitu nih kan. Anak seperti apa gitu. Pas pada kejadian yang dicium-cium itu berarti ya dia berani mencium karena dia tahu lah ya kan. Mungkin seperti dan itu. Mungkin Lulu juga waktu itu di waktu kejadian nggak melakukan apa-apa, cuma diam aja gitu. Cuman diam aja. Cuman ya di sini gimana sih orang pacaran cowok sama cewek kan, cuman bunyinya gimana sih? Ya waktu itu ya bisa dibilang buat aku itu cinta monyet sih waktu itu. Soalnya enggak cinta monyet. Aku mencintai guruku, udah. Berarti aku mencintai. Tapi emang betul, menurut aku itu cinta monyet waktu itu. Soalnya belum paham betul yang namanya cinta, mengagumi aja, belum paham cinta itu seperti apa waktu itu. Boleh lebih detail nggak HMB Channel waktu kejadian waktu memasak atau diapal itu sama guru itu? Cuma dicium doang? Cuma dicium doang. Nggak sampai jauh gitu? Enggak, cuma tidur. Emang tidur kita bareng. Cuma dipeluk biasa aja, segimana ibu sama anak kayak gitu aja. Cuman aku juga berpikir waktu itu, kok aku dicium, apa dia menjawab perasaan aku? Aku sempat berpikir seperti itu. Enggak sampai lanjut ke sana, enggak sampai, masih belum mainnya, belum jauh-jauh lah ya. Itu mah udah berapa tahun kemudian ketemu lagi, baru seperti itu. Baru seperti itu. Apa ya seperti itu ya? Pasti. Jangan kemana-mana. Iklan dulu ya gitu ya. Lulu ya. Silakan minum dulu. Ya, aman. Aman ya. Jadi Lulu, kayak mencintai guru ya. Kalau gua lihat ya mungkin cinta monyet bisa jadi, atau mungkin ya mengagumi sosok guru. Setelah terjadi waktu itu ada ikatan kayak kalian pacaran nggak? Enggak. Lepas itu udah lepas gitu udah, aja. Aku keluar SMP waktu itu udah. Jadi sebatas guru aja gitu. Tapi perasaan aku kalau ngelihat dia masih sama seperti awal aku ngelihat dia seperti itu. Biasanya kan gini, sorry gue potong. Biasanya kan abis kena cium nih ya, terus tiba-tiba besok masuk sekolah gitu kayak malu-malu gitu, atau mungkin Lulu dispesialin. Nggak, gitu. biasa aja. Sama gitu. Rata sama murid-muridnya. Ya sedikit lah sih, ada perbedaan sedikit. Iya pasti kan ada sedikit kayak dia lagi apa gitu tiba-tiba ngelihat Lulu. Ya sedikit sih ya emang ya, tapi nggak berubah total nggak. Berapa lama waktu itu selama di sekolah itu? Ya sama di sekolah aja. Tapi setelah sekolah aku ketemu dia berapa tahun? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih aku ketemu dia lagi. Udah. Setelah sekolah itu 2 tahun baru ketemu dia lagi. Oke. Selanjutnya kita lepaslah guru tadi itu, kita tinggalkan kenangannya di belakang. Boleh aku minum sekarang? Silakan minum. Jadi guys, kayaknya seru ya gitu loh. Ya apalagi HMB Channel ya. Kita pengen tahu gitu loh kehidupan tentang boleh tahu nggak sih ada bahasa yang lain nggak sih selain tadi saya di awal bilang buci itu di kalangan Lulu? Enggak, cuma itu aja. Itu doang. Ya, setahu aku buci. Kalau enggak, maksudnya label apa gimana sih? Untuk labelnya gitu. Label kalau untuk kayak aku ini ya, rambut pendek kayak gini kan, ya kayak cowok kayak gini lah ya, adanya itu buci. Ada juga agak cowok setengah, cewek setengah, itu namanya andro. Androgini gitu, kayak ada model-model itu. Iya kayaknya ada, pernah gue lihat. Udah gitu kalau yang cewek banget itu fem namanya. Jadi fem. Jadi ada satu lagi andro pem. Ya masih ke andro lah itu. Tapi dia cewek banget tapi masih suka sama yang pem lagi gitu loh, sama yang cewek lagi gitu. Maksudnya yang feminim lagi gitu, seperti itu. Tapi kalau buci kan nggak
jarang yang suka kayak aku ini ya. Sekarang aku udah kayak cowok banget. Belum tentu aku suka sama kayak seperti aku nanti. Seperti itu. Enggak. Pasti yang lebih jauh. Yang lebih feminim lah pasti yang dikejarnya seperti itu. Oke. Untuk satu bingkai semua gitu biar kok saya kan kok lebih halus lagi kok tadi kan saya bilang kan buci. Ada nggak kayak misalkan Gucci apa sapu gitu apa kayak gitu biar lebih halus. Setahu aku sih enggak. Pasti itu buci. Kalau lebih sadis lagi kan lesbian. Ya itu lesbian tapi itu cuman buci, andro, pem, AP dan namanya. Cuman itu aja. Oke guys ya kita bilang Gucci aja deh ya Gucci atau apa ya. Oke. Oke. Memang seperti itu cuman nggak ada ya setahu aku cuman bahasanya itu aja kayak aku ini buci yang setengah gila lagi gitu itu andro gitu kan macam setengah gitu setengah laki-laki setengah perempuan tapi masih total perempuan itu andro. Oke, wah seru guys. Saya sebenarnya awam loh ini tapi seru gitu kita biar tahu gitu loh realita kehidupan itu banyak di sekeliling kita gitu loh jadi mana lagi cuma HMB Channel yang ingin menguliknya gitu loh ya. Oke, Lulu. Yeah. Selanjutnya kita pengen tahu nih ya. Tadi kan masalah percintaan udah, ya kan? Masalah gurunya udah ketinggalan, udahlah gitu kan. Masih yang sedikit hot nih, Lulu. Api dong. Oke. Lulu tuh melepaskan ini deh. Masa lajang deh. Oh, masa gitu. Bujangan aku gitu. Iya. Sama siapa? Sama guru itu lagi atau orang luar gitu? Oh, orang luar. Orang luar. Aku melepas masa lajang itu masa lajang, oh iya, keren kan? Sabu jangan. Pasti sama orang Indonesia, sama orang Indonesia bahkan itu bisa dibilang teman juga sih, masih teman. Tapi bukan teman tapi tahu aku sama dia, tahu orang itu, bukan teman sih tahu, ya bisa dibilang teman kan, karena kita udah tahu dari situ. Emang ada sinyalnya ya? Ya ada dong. Ada orang kita kan ada ini ada sedikit apalah. Ada gitu ya radar-radarnya gitu ya. Ada radar-radarnya gitu. Ada koneksi sendiri di situ. A+-nya ada gitu ya. A+-nya adalah gitu tahulah ya gitu. Pasti, oh dia ini gitu ya. Udah pasti rasakan. Dia pasti tahu sama aku juga pasti tahu sama dia. Gitu. Tapi kalau yang udah jadi itu. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu nih HMB Channel. Waktu melepas lajang itu, looknya udah berubah begini atau masih pem gitu, masih cantik? Udah. Tapi rambut nggak kayak ini. Rambut masih ada tomboy gitu. Kayak agak sedikit panjang gitu lah. Kalau dulu mah kayak gaya-gaya Indilo gitu lah rambutnya. Oh, Nika Ardila gitu kan. Betul. Gitu ya? Nika Ardila betul itu. Kayak macam itu. Jadi waktu itu looknya seperti itu. Masih seperti itu. Belum sekarang kan udah totali udah cowok banget. 99% sekarang. Dulu sih enggak. Oke. Melepas lajang itu sama teman. Sama teman itu. Ya sebenarnya teman main biasa lah kayak kita ketemu di kafe gitu kan. Emang enggak sengaja waktu itu juga enggak sengaja. Ya mungkin karena kita juga sedikit kena alkohol waktu itu, kena alkohol kan nakal. Ya, nakal, jadi luar kontrol ya. Ketemu anak-anak nakal, ya udah jadilah di situ. Oke, jadi setan. Ya kan nakal ketemu nakal jadi setan dong. Itu jadi setan. Oke, aduh seru. Oke, Lulu. Jadi tahun berapa merubah look seperti ini? Benar-benar totali kayak gini? Aku keluar SMP tuh 97. Kena aku tuh kalau nggak salah 98 lah akhir kayaknya 98 akhir. 98 udah begini? Ya gini sih enggak, kata aku tadi masih ada rambutnya agak-agak inilah, agak-agak ada sedikit kayak gaya-gaya Indilo gitu enggak pelontos kayak sekarang enggak. Sekarang kan 1 senti ini aku kan. Iya, udah guntingan 102 sih. Iya. 102 guys. Dulu masih ya dulu juga masih ada rasa sedikit siapa cowok. Mungkin 10% apa 5% lah gitu. Oke, masalah dulu ya. Kita lewatin aja SMP udah ya.
Oke. SMA juga sampai SMA. Sorry, maaf. Aku karena aku nakal sih, nggak sampai. Oke. Jarang masuk aku. Sekolah sih sekolah, tapi ya itu sekolahnya kalau kayak sekarang mah ke Oyo gitu sekolah. Ke Oyo. Ke Oyo kayak. Oh ya sorry, sekolahnya. ya udah oke lah. Ya intinya sih pengalaman ya nggak harus di sekolah juga sih. Tapi ya mau gimana ya, baik lagi ke pribadi masing-masing sih guys ya gitu ya. Jadi waktu itu emang karena nakal ya. Ya nakalnya tuh tau nggak aku dulu nakalnya? Kenapa? Karena sering balapan motor. Aku dulu benar pembalap aku dulu. Pembalap Scoopy. Apa namanya? Aku punya grup itu dulu namanya BJMC, Blackjack Motor Club. Oke. Sama saudaraku sendiri orang Oke. Tasik. Jadi aku dulu sering main gesrek, motor gesrek itu. Kayak motor cross gitu. Iya. Dulu kayak gitu. Nakalnya di situ aku. Juara terus, jangan salah, juara terus aku. Astaga. Pernah aku main di Semarang kalau nggak salah. Main di Semarang itu kan cewek semua. Ya aku ikutan sama cewek dong, aku cewek kok. Oke, Cuma iya. suka cewek gitu kan. Iya suka cewek guys. Cuma suka cewek. Oke ya. Pernah ada main bareng sama aku. Hmm. Kata aku bilang kayak gini, kamu mau ngalah apa mau gimana? Kalau kamu ngalah, kamu aman. Tapi kalau kamu nggak mau ngalah, nanti koyok sama aku. Pernah gitu? Oh gitu. Ada geng. Dasar kamu katanya. Iya kalau kamu mau ngalah ya koyok sama aku tadi dulu. Oke. Ya bercanda sih sebenarnya. Oke. Makanya aku nakalnya dulu Intinya sekolah. anak jalanan banget deh ya. Iya. Yang Nakal pulang banget lah. Iya, Nakal. intinya yang rumah kedua itu mungkin udah di mana aja deh. Betul. Di mana singgah ya udah itu rumah kedua deh mungkin ya. Betul. Oke, wow, luar biasa guys. Saya minum dulu guys. Aku juga minum dulu. Yuk, siapa yang mau minum? Oke, Lulu ya. Oh, luar biasa nih guys ya. Oke, selanjutnya Lulu ya. Pernah nggak sih di kehidupan Buci ya, Buci Ya, buci, aku buci. mencintai wanita? Pengen kita tahu nih. Yang senangnya itu kayak gimana sih, sakitnya tuh kayak gimana sih, sama aja nggak sih kayak orang normal gitu? Menurut aku sih emang ya sama sih. Apa lebih dalam gitu? Ya kata orang-orang sih katanya kata orang lain ya. Soalnya mungkin kita punya prinsip beda-beda kan ya. Oke. Kalau kata aku sih sama aja kayak cowok sama cewek itu kan. Oke. Sama aja. Karena apa? Aku setelah aku jadilah ya, setelah aku jadi seperti ini, jadi mencintai sesama wanita itu, sesama jenis, itu cuman mencurahkan kasih sayang. Nggak lebih dari itu menurut aku lah ya, menurut aku pribadi, cuma mencurahkan kasih sayang. Apa salahnya sih kita sayang sama orang itu? Iya kan? sih. Tapi emang sih ada rasa lebih dari itu, ada rasa lebih ya, kayak rasa cinta gitu kan, kayak ada perasaan lain gitu, ibarat seperti itu. Jadi yang aku cari itu kelembutan kan. Kelembutan. Otomatis lah cewek sama cewek kan, itu cewek, aku cewek pasti lembut dong. Cuman itu. Jadi untuk dibilang apa rasa sakit ada nggak sih gitu, kayak diselingkuhin apa gimana? Itu udah pasti ada, normal lah. Orang-orang bercinta itu udah pasti ada rasa sakit itu. Cuman menurut aku nggak dalam banget, soalnya aku nggak menyalahgunakan dunia ini. Aku cuma mau sayang sama dia kok gitu. Apa salahnya sih seperti itu? Oke. Jadi intinya sama aja ya. Ya sama aja. Sama aja ya, kayak kita menyayangi seseorang, mencintai dia, mengasihi dia. Cuman mungkin karena jalan akunya yang salah. Jadi sesama jenis lah gitu, sesama perempuan lagi. Wow, luar biasa. Beda kan sama cowok. Kalau cowok sama cewek kan biasa bisa langsung ke pelaminan. Kita kan ibaratnya kata anak-anak sekarang kan menjaga jodoh orang. Sedih banget dong tuh menjaga jodoh orang. Gitu. Tapi kalau kitanya benar-benar sayang, tulus sama orang itu, ya fine aja sih, nggak ada masalah menurut aku. Nggak ada rasa sakit yang mendalam, nggak. Soalnya tujuannya dari awal pun, toh aku sayang sama dia, cinta sama dia, ingin bahagia sama dia gitu kan. Kalau emang dia bahagia sama cowoknya, ya kan? Udah gitu, kita itu harus ikut bahagia gitu. Seperti itu. Ini saya nangkep tadi ngomongan Lulu, menjaga jodoh orang. Pernah di posisi itu kah? Maksudnya? Punya pacar tiba-tiba jodoh orang gitu? Sering.
Sakit banget itu. Aduh. Sering. Sering. Bahkan ada yang di nikahnya di rumah aku, ada yang ngurusin ini itunya aku. Luar biasa ya. Jadi kayak kamu kayak jagain Lulu jagain jodoh orang terus Iya. tiba-tiba dia menikah gitu. Itu butuh legowo atau butuh Emang itu hati yang luas gitu. betul itu. Makanya aku bilang kita cuma mencurahkan kasih sayang Iya. sama cewek itu. Tapi Jadi, tidak sampai menikah. tidak sampai menikah. Baik Ya lagi menjaga jodoh. ada sih yang ngajak menikah juga gitu kan. Tapi kan kita ya emang kita kan muslim lah ibaratnya Iya, kayak dan gitu kita kan. di Indonesia juga, gitu kan di kan. sini masih belum bisa kan. Ya itu menjaga jodoh orang. Oke, selanjutnya Lulu. Mhm. Dalam menjalani kehidupan seperti ini, Buci, pernah menikah nggak sih? Pernah. Ah, pernah menikah? Pernah 1 tahun aku menikah. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Oh, aku menikah nih ya. Oke, Aku oke. menikah tuh di Oke. kampung aku tuh paling rame, paling heboh. Soalnya seorang Lulu gitu loh, nikah sama laki-laki bukan sama perempuan gitu. Iya. Nah, gitu waktu itu heboh. Hebohnya malah di situ aneh mungkin Nah, orang lihat. ya aneh, kok bisa gitu anak itu? Soalnya kan aku udah jadi. Apa mereka udah tahu? Udah tahu sih, udah ngeliat lah. Oke. Aku kan setengah dewa waktu itu kan. Nggak usah dikasih tahu juga mungkin mereka udah tahu Iya, gitu. karena aku setengah dewa waktu itu kan. Oke. Setengah dewa. Oke, menikah Menikah aku menikah. punya anak nggak? Nggak. Oh, cuma setahun ya? Setahun, mungkin ada baiknya 6 bulan lah. Diturunin lagi guys. Iya. 6 bulan. Soalnya dalam 1 tahun itu Oke. 6 bulan kita baik-baik aja. Heeh. Ya karena aku nggak bisa punya anak karena dia menuntutkan. Padahal dari awal kita ketemu, Heeh. dari A sampai Z aku udah ceritain. Dia terima, oke kan. Jangan dibahas lagi nanti di dalam rumah tangga Rumah kita. tangga. Nah, pokoknya intinya dari A sampai Z aku udah ceritain. Siapa Oke. diriku? Nah, siapa aku, Kekurangannya kayak gimana? kelebihannya gimana, Iya. keburukannya gimana. Dia Oke. udah tahu, udah nerima bahkan waktu itu. Nggak Oke. apa-apa buat dia. Yang penting selama rumah tangga sama aku katanya gitu Oke. kan. Ya kamu sedikit menjaga jarak sama ini. Sih sebenarnya dia nggak jadi masalah. Aku mau pacaran sama perempuan, tapi asal jangan laki-laki waktu itu. Oke. Boleh aja, cuman ya sedikit jaga jarak, jangan sampai kayak yang ke belakang gitu. Oke. 6 bulan baik-baik, 6 bulan lagi ya biasa kayak perang dunia ke-7. Hampir tiap hari itu. Itu kenapa? Karena aku nggak bisa punya anak. Dia ngotot. Sorry, saya potong. Gak bisa punya anak. Maksudnya? Ya kata ini sih kata kalau di kampung aku kata dukung beranak lah ya kalau di Oke. kampung. Jadi si peranakan aku ini kecil, kering. Jadi susah untuk punya anak. Oke. Seperti itu. Dia nuntut waktu itu, kenapa sih kamu nggak ada hasrat? Bukan seperti itu, emang oke lah, ayo kita berobat kemana, ayo Oke. kata aku. Dia nganter, emang jawabannya seperti itu semua. Ini kering katanya, susah. Dan kalaupun ini jadi ada mujizat jadi lah ya aku punya anak, antara 2 pilihan, antara aku apa anak aku, seperti itu. Oke. Makanya yang 6 bulan lagi ini ya gitu, perang akhirnya udah yang lepas. Selesai, lepas udah. Dia tahu aku belok, bahkan kadang kalau kita pergi kemana gitu kan, cantik katanya, coba godain. Sering kayak gitu, sering. Bahkan Suami? bahkan dia kalau pulang dari mana lah ya, pulang Oke. dari mana, dari temen kerjanya dari mana lah gitu, udah datang ke rumah. Tahu nggak, tadi di jalan aku nemu orang cantik, pasti kalau ada kamu pasti kamu suka katanya. Gitu sumpah bilangnya. Iyalah kata aku, kamu kalah kok kata aku. Mau bersaing sama aku, tak gituin. Iya, aku nyerah katanya gitu. Aku nyerah katanya kalau bersaing sama kamu katanya. Kayak gitu ya. Tahu dia nerima gitu. Oke, gue bisa ngebayangin gitu, Lulu ya, misalkan lagi nongkrong kayak di suatu tempat keramaian gitu kan, dengan suami gitu kan, terus tiba-tiba ada cewek lewat gitu kan, kayak kalian tuh kayak lagi ngegibahin dia gitu. Jadi kayak temen, aku kayak temen, jadi kayak temen aku sama suami itu dia kayak temen kayak gitu. Oke. Gitu. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah, malah dia happy gitu dengan kita bercanda seperti itu, dia happy sebenarnya. Oke. Aku bebas mau kemana pun aku bebas sebenarnya. Jadi Mau. intinya dia menerima Lulu dah, semua kekurangannya, semua kelebihannya ya. Iya, bahkan dia bilang daripada kamu sama cowok selingkuh, mendingan kamu sama cewek. Sama cewek. Nggak ada bekasnya katanya.
Yes. kata dia. Emang ya kan nggak ada bekasnya katanya waktu itu. Oke, sedikit kita tajam nih. Hmm. Suami ngomong begitu. Hmm. Pernah nggak kalian melakukan hal bertiga? Oh enggak Belum pernah. aku maaf ya, senakal-nakalnya aku, seberes-beresnya aku untuk itu enggak. Soalnya apa sih? Udah nikmatin sendiri aja di luar gitu. Ya, apa sih kayak gitu. Walaupun ya ibaratnya aku nyimpang kan dalam segi percintaan aku nyimpang, tapi untuk itu enggak. Oke. Kayaknya Cuma suruh-suruhan aja deh gitu, kayaknya, cuma bahal banyolan aja gitu kayaknya kali ya. bejat banget gitu gitu kayak gitu. Oke, kali gitu kan suaminya nerima, ada kemungkinan gue jadi lulu, suamiku nerima nih gitu kan, ayo udah deh kita yuk sama suamiku gitu. Dia kalau untuk kesal dia Nggak mau. Ya udah kamu aja, mendingan kayak gitu dia, udah kamu aja, kalau emang mau ya udah sok aja. Bahkan pernah kejadian maksudnya pas aku udah rumah tangga itu, pernah aku sekali ya itu sama yang udah pernah, cuman ketemu ya kayak gitu lagi gitu, cuma cinta satu malam. Iya. Biasa ke Oyo. jadi punya suami tapi lulu jalan ke orang gitu kan, dia ya udahlah silakan gitu. Iya, nggak apa-apa, dia nggak Bahkan apa-apa. sampai jauh asal sama cewek. Luar biasa. Sebenarnya aku juga bahagia waktu itu, ya nyaman lah rumah tangga sama dia kan, soalnya kan Pengertian gitu. pengertian dalam segi materi pun nggak kekurangan gitu kan, apapun dibolehin, maksudnya kayak jalan sama cewek lah dibolehin gitu, cuman ya wajar lah dia, kita harus ada batasan tuh wajar, karena aku kan istri orang gitu waktu itu. Ya sekarang aku suami orang. Dulu aku istri orang, sekarang aku Jadi suami orang gitu. Suami orang. Ya aku ada GF suami orang. Oke. Takut ada yang naksir soalnya tuh besti di sana, ya besti di ini. Di alam di mana-mana deh gitu ya. Di mana-mana ada yang naksir, aku udah punya GF ya. Oke. Ngomongin tadi saya nangkap sedikit ya. Tidak bisa mempunyai anak. Apakah itu yang membuat frustasi menjadi seperti ini? Enggak ada dorongan dari situ. Aku sama sekali itu real, natural bisa dibilang. Cuman jalan sendirinya aja aku sama cewek. Enggak ada, ibaratnya enggak ada kayak cerita-cerita orang kan, ini mah cerita orang lah, bukan cerita orang-orang katanya sakit hati sama laki-laki. Sakit broken home gitu kan, segala macam itu ini. Aku enggak. Aku lempeng. Ya Kak, bisa tadi ya, kayak tadi kan Lulu bilang kan karena gua nggak bisa punya anak, kayak udah deh bablas gitu. Nggak ada itu, dari situ nggak ada. Enggak. Itu ya kita nggak punya anak kan, bukan kita yang bikin anak. Emang sih kita yang ngejalanin, tapi itu yang ini enggak ada. Oke, masalah perceraian tadi dengan suami itu tadi faktornya karena dia pengen anak. Iya, karena pengen punya. Dan Lulu nggak siap untuk itu. Bukan aku nggak siap, aku siap, biasa, kita hubungan suami istri itu biasa. Apa yang lebih berat gitu sampai berpisah? Ya karena udah kelewatannya itu udah nggak sehat ya. Selama 6 bulan itu kita bertengkar, bahkan yang terakhir itu sampai dia bawa pisau, aku bawa pisau. Cuman waktu itu untung ada almarhum nenek aku masih ada waktu itu, jadi kita udah fatal banget. Bahkan nih ada cerita sedikit ya, boleh? Ini masalah suami aku. Bahkan aku minta cerai itu kan, aku yang minta kan, minta cerai itu. Dia mau nanda tangan surat cerai itu asal satu malam gimana layaknya aku istri dia. Aku yakin. Aku oke. Demi untuk bisa bercerai. Itu soalnya udah nggak sehat sih, kitanya udah nggak sehat. Nah selama 6 bulan tiap hari kan capek banget, itu udah gak sehat. Jadi intinya udah nggak ada kecocokan lah ya di kehidupan rumah tangganya dulu ya. Entah itu ada hal kecil aja bisa nggak jadi cocok mungkin ya. Betul. Jadi selama 6 bulan pernikahan itu bertahan. Jadi bagusnya 6 bulan, hancurnya 6 bulan. Jadi setahun kan pas itu. Ya emang setahun pas itu. Setahun. Oke. Dan selepas itu, selanjutnya nih Happy Channel ya, kita pengen korek lagi nih. Kayaknya makin seru nih. Selepas itu berarti makin liar lagi dong, makin kayak ada perasaan sakit hati nggak sih sama cowok? Atau biar udahlah santai aja gitu. Jadi ada sih sedikit. Sedikit. Jadi kenapa sih pada egois? Kenapa sih harus egois seperti itu?
Soalnya waktu itu kan aku udah jadi jiwa aku udah jadi cowok gitu kan waktu itu. Padahal aku aja nggak ngerasa egois kok gitu sama perempuan gitu kan karena udah jadi kan waktu itu. Jadi ada sih sedikit kayak Sakit hati sama cowok. ilfil gitu loh, ilfil lihat cowok tuh ilfil kayak aku lihat misalnya ilfil. Mau ada apa gitu kan dendam kali ya. Ya udah beda udah intinya kayak udah beda alam aja gitu ya. Itu Alam lu, Ah, alam iya. gua gitu ya. Betul. Tapi sedikit nggak terlalu banyak soalnya ya kita sama-sama manusia kok. Yang udah Oke, kita seruan. Seandainya saya nafsu nih, pengen ngajak gitu. Nafsu nggak sih? nafsu, tapi aku nafsunya pengen nonjok. Nafsunya pengen nonjok nih. Serius aku pengen nonjok nih. Jadi nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada. Jadi gimana ya? Apa sih rasanya gitu? Geli gitu loh. Aku pernah ngerasain Iya, punya cowok. punya suami kan punya pernah suami. ngerasain. Oke. Ah. Oh, kita pengen tahu nih, waktu punya suami itu gimana Kan sih? bikin nanya kan. Pengen tahu gitu. Gimana? Apa lu biasa. pura-pura atau apa? Enggak, biasa. Aku nggak mau pura-pura kok hidupnya. Aku lahir juga nggak pura-pura. Biasa aja. Nggak ditanya suami gitu, enak gak sih gitu? Itu kan kita bukan anak SD lagi nanya enak apa enggak. Udah bisa ngerasain sendiri lah. Tapi bilang, aduh sakit, dah jangan lama-lama gitu. Ya dia udah tahu kok. Aduh ngomong, sorry ya Pak, ya sorry ya Mas, sorry Kang. Porsinya udah tahu dia, aku udah tahu. Segimana apa namanya? Apa durasinya seberapa lama udah tahu. Oke. Soalnya kebetulan ya punya dia tuh sedikitnya aku suka gitu loh. Oh, oke. Kepunyaan dia tuh. Kepunyaan gitu. dia bercabang mungkin ya. Enggak, justru ini normal loh punya dia normal. Besar enggak, kecil enggak. Jadi ya udah nggak bikin sakit, nggak bikin terlalu bikin enak juga ya. Yang jelas sekarang nggak bikin sange. Oke. Selanjutnya lagi ini ya, bicara